لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل عدو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله محمد رسول الله الفقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا شفيعنا وقرة عينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dimuliakan Allah. Jamaah salat subuh Masjidul Huda Kampung Mandar, begitu juga yang hadir dari sekitar Mandar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Allah berikan kesempatan kesekian kalinya untuk kita bisa menghadirkan badan dan hati kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik dengan harapan dan permohonan semoga Allah berikan ijabah, Allah berikan kabul, Allah berikan keterimaan dari apa yang kita laksanakan, menjadi tambahan saldo pahala kita di catatan amal kita, dan mendatangkan semoga ridha Allah serta ridha baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai akhir zaman. Sampai di pertemuan kali ini pembahasan daripada surat Al-Infitar yang disebutkan oleh para ulama. Surat ini turun di kota Makkah yang ayatnya berjumlah 19 ayat. Yang menceritakan di surat ini berdekatan dengan surat-surat yang sebelumnya atau setelahnya menceritakan kejadian-kejadian di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا السماء فطرت ketika langit terpecah, terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat ketika bintang gemintang tercecer dan berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat dan ketika lautan demi lautan menjadi tembus antara penghalang-penghalangnya sehingga bersatu sebagian dengan sebagian yang lain. Air laut tercampur dengan air tawar. Nggih. Sekitar 200 meter ke timur dari masjid ini airnya asin ya. Tapi sekitar 50 meter dari masjid airnya tawar. Sumur di belakang itu. Mungkin agak ke timur sedikit digali sumur, tawar airnya. Maka kata Allah nanti di hari kiamat, wa idzal biharu fujjirat, penghalang-penghalangnya,
pemisahnya sama Allah dibuka nanti, jadi satu nanti. Tidak ada air laut, tidak ada air tawar. Wa idzal kuburu bu'thirat, dan ketika kuburan akan dibalik oleh Allah tanahnya, sehingga bagian dalam Allah jadikan di luar dan bagian luar Allah jadikan di dalam, yaitu Allah bangunkan siapapun saja yang ada di kuburannya. Yang ini disebutkan hari kebangkitan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka di saat itu setiap jiwa mengetahui apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang sudah dia tinggalkan. Pengetahuan dengan jelas Allah buka dengan gamblang, satu demi satu, bahkan saat demi saat yang berlalu, detik demi detik yang dilewati semenjak usia balik sampai meninggal dunia, dengan jelas dan gamblang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di ayat yang lain Allah katakan siapa yang berbuat kebaikan sedikit saja nanti akan dia saksikan. Bapak Ibu ya, disaksikan nanti beserta manufakturnya, laporannya nanti, notanya plus videonya lengkap, datanya nanti. Seperti takmir Masjidul Huda kalau mau setel rekaman CCTV-nya itu, detiknya direkam. Dan siapa yang berbuat jelek maka akan dilihat juga. Nanti ibu ya, bapak, kalau sekarang masih bisa dipermainkan, kalau sekarang masih bisa bermain-main, yang mau jujur bisa, yang mau nakal bisa, tapi nanti di sana tutup sudah, babnya ditutup. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Allah buka satu-satu nanti. Sehingga Allah katakan di ayat selanjutnya, untuk menyapa kita, terlebih khusus orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai sekalian manusia, apa yang membuat kamu tertipu
dengan Tuhanmu yang maha dermawan. Apa manusia kok sampai kamu ini tertipu dengan Tuhanmu yang maha mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang sudah Allah ciptakan kamu dari tidak ada Allah adakan. Setelah Allah adakan, tidak sembarangan diadakan sama Gusti Allah. Bukan dibuat ada-adanya, tidak. Bukan dibuat sama Allah sembarangan, tidak. Fasawwaka, Allah baguskan wujudnya, keberadaannya. Fa'adalak, kemudian kamu Allah buat menarik dan istimewa semuanya. Di paling ujung atas ada rambut, setiap waktu tumbuh. Kemudian ke bawah sedikit ada dahi. Kok kosong ini? Yang garis apa itu? Setelah dari dahi ke bawah sedikit ada rambut juga, tidak tumbuh-tumbuh, tidak panjang-panjang. Panjangnya durasinya lama sekali. Di bawahnya ada mata. Aturannya istimewa. Bukan tulang, bukan juga daging. Nanti kalau dicongkel, digoreng, kasih kecap, enak itu. Pentol kalah, tahu wali apalagi. Allah buat mampu dengan alat tersebut membedakan, oh ini bapak, ini anak, ini Agus, ini To. Oh ini hijau, ini kuning, oh ini merah, oh ini hijau tua, oh ini hijau muda, oh ini hijau Tosca, oh ini hijaunya agak terang ini. Tidak sembarangan Allah buat mata, tapi bagaimana kemampuan mata tersebut berfungsi luar biasa. Lihat dekat, lihat jauh langsung bisa. Kalau HP mau foto dari dekat masih diatur dulu. Video itu masih diatur dulu. Mau lihat yang jauh langsung lihat gini. Kalau video masih perlu dicek dulu, di zoom. Allah kasih semprotan kayak kacanya mobil itu di mata ini. Allah kasih tutup. Tutupnya Allah kasih rambut lagi, bulu. Tak tumbuh juga. Ya segitu saja ukurannya. Lah itu yang buat siapa itu? Tumbasnya di mana ibu? Belinya di mana? Di Roxy tidak ada yang jual itu. Ramayana tidak jual. Sehingga Allah katakan, ya, Masya Allah, fasawaka fa'adalak, Allah buat bagus, Allah buat rapi. Tangannya dua, panjangnya sama nih, tidak ada yang panjang selisih, tidak ada. Masya Allah, jari-jarinya, panjangnya serasi. Hidungnya Allah buat lubang dua ngadep ke bawah. Kalau dibuat lubangnya dua ngadep ke atas kan harus ada payung lagi nanti di sini nih. Sehingga Allah katakan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu ditertipu dengan Tuhan kamu yang dermawan? Allah sudah baik seperti ini kok masih tidak salat, kok masih maksiat? Kenapa?
Kan tak mungkin Bapak Ibu ini Masjid Nurul Huda terbangun tiba-tiba, kan tak mungkin. Ini kan ada yang bangun masjid ini kan. Loh, masa keberadaan kita ini tiba-tiba, tak ada yang buat, tak ada yang mendesain. Ayo tak, logikanya kok tak adil. Ketika lihat Masjid Nurul Huda, ketika lihat bangunan-bangunan, yakin ini ada yang bangun. Ketika lihat ngelewati jalan raya Hotsmik, okay, dari Mandar sampai ke Jakarta, jenengan tak akan ngelewati jalan paving, tak ada. Dari Mandar sampai ke Jakarta, tak ada jalan paving, tak ada, aspal semuanya, cor-coran. Dan panjenengan yakin ada yang buat itu. Sinten konco panjenengan kadang-kadang. Tak tahu kita siapa yang buat, tapi kita yakin ada yang buat. Loh, ini masa ini badan ini seperti ini, terus tak ada yang buat, muncul sendiri. Kenapa kok urusannya Gusti Allah, karyanya Gusti Allah, kok ragu-ragu? Kenapa? Panjangan kalau ke Jogja, di situ ada tempat ibadahnya orang Buddha apa Hindu itu, candi itu, Candi Borobudur ya, Buddha Pak Bret ya. Itu bangunannya katanya manusia sekarang menakjubkan ya, sampai masuk di antara 7 keajaiban dunia. Tapi kan semua sepakat ada yang buat itu kan. Siapa? Menungso. Atau ke negeri Perancis, situ ada menara yang tinggi, okay? Menara tinggi, Menara Eiffel. Tapi yakin ini ada yang buat manusia. Giliran lihat dirinya sendiri kok tak yakin sama Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dermawan, dikasih semuanya ini. Tak cukup mata Allah kasih. Bapak Ibu matanya sehat, okay? Matanya sehat, tak ada penyakitnya. Tapi kalau tak ada cahaya, tak kepake mata itu. Allah kasih cahaya, bisa lihat. Hidungnya bagus, tak pilek, tak flu, tak ada penyakitnya, enak hidungnya. Cuman kalau tak ada oksigen, ya mati itu. Ini semua Allah siapkan untuk manusia ini, sehingga Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa? Kenapa kok masih tertipu, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan oleh Imam Ibn Abi Hatim, beliau menyebutkan keterangan beliau dapat dari ayahanda beliau. Kemudian ayahanda beliau menyebutkan mendapatkan keterangan dari Ibn Abi Umar. Ibn Abi Umar mengatakan dapat keterangan dari Sufyan. Sayyidina Sufyan mengatakan anna Umar, bahwasannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sahabat mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a rajulan yaqra'u ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sayyidina Umar ibn Khattab mendengar ada satu orang baca Quran sampai pada ayat ini. Hei manusia, ya ayyuhal insan, hei manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu sehingga kamu bermaksiat kepada Allah yang Maha Dermawan? Apa yang membuat kamu bermaksiat kepada Allah? Apa yang membuat kamu tak semangat ibadah sama Allah?
Sayyidina Umar ibn Khattab ketika mendengar orang itu baca ayat ini, beliau jawab. Beliau jawab. Apa kata beliau? Faqala Umar al-jahl. Kata Sayyidina Umar, yang membuat tertipu manusia kepada Allah yang Maha Dermawan sehingga tidak beribadah, sehingga bermaksiat gara-gara kebodohannya, ketololannya. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, salah seorang di antara saya penjenengan kerja diterima jadi pegawai, baru masuk. Kemudian ketika interview, wawancara sama pimpinan perusahaannya terkesima dengan jawaban demi jawaban yang kita lontarkan, sehingga kata pimpinan perusahaan, mulai besok sampai langsung kerja, ditaruh di level yang tinggi. Pegawai-pegawai yang lain kerja 5 tahun, 6 tahun, kendaraan dinas tidak ada. Ini baru masuk ini, langsung dikasih kendaraan dinas. Bahkan sistemnya bukan punya perusahaan, dikasih, ini buat sampean, milik, hak milik, STNK-nya atas nama sampean. Mobil baru, enggak? Tak cukup mobil baru, sepeda motor baru, ruangannya khusus. Yang lain gajinya 2 juta, ini gajinya 200 juta. Kan sedang berhayal ini kan tak apa-apa kan, misal ini. Terus setelah itu diantarkan ke ruangan kerjanya. Ruangan kerjanya di sebelahnya ruangan pimpinan. Sama istimewanya juga fasilitas ruangannya, full AC. Kursinya tak pakai digerakkan, pakai remote. Toiletnya tidak ada, langsung di bawahnya kursinya itu ada toiletnya itu. Saat ceweknya di situ. Terus terakhir si pimpinan perusahaan bilang, saya senang sama sampean, saya bangga dengan sampean, selamat bergabung dengan kami, semoga ini jadi kerjasama yang sukses. Pastikan Bapak Ibu ya, di hati kita ketika diterima seperti itu, kan pasti kita punya rasa ya, pimpinan senang sama kita. Dan pasti punya rasa seperti itu. Gajinya tinggi, fasilitasnya mewah. Besok hari pertama, dengan keyakinan pimpinan perusahaan senang sama saya, besok hari pertama jam 7 masuk, tak masuk jam 7, tidur. Tidur ibu, tidur bapak. Dibangunkan sama istrinya, mas hari pertama kerja. Tenang, bos senang sama saya. Lah ini pinter apa bodoh ini? Makanya Sayyidina Umar bilang, ketika ada orang baca ayat, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim, hei manusia, apa yang membuat kamu tertipu dengan Tuhan yang Maha Dermawan? Apa? Sayyidina Umar langsung nyaut, bodoh, karena bodoh, karena bodoh. Kasih fasilitas yang istimewa, turu, tidur. Semoga saya panjenengan Allah jadikan orang-orang yang pintar. Kan mestinya kan dia semangat masuk jam 7, kalau bisa habis sholat subuh setengah 6 langsung berangkat sudah. Kalau bisa dia sudah di tempat, pimpinan perusahaan datang dibukakan pintu sama dia, selamat datang Pak. Wih, tambah seneng ini. Kontrak kerjanya bukan 1 tahun, seumur hidup ini. Masuk jam 7, hari pertama tidak masuk, marah pimpinan perusahaannya. Didatangi, kok tidak masuk? Sampaikan senang sama saya Pak,
Wurung tidak jadi, pecat semuanya. Cari pegawai lain. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya di antara hamba-hambanya Allah itu, kenikmatan yang datang itu tidak jadi takaran di dalam dia beribadah kepada Allah. Bahkan kenikmatan yang datang justru tambah ngebut dia ibadahnya, karena dia merasa seperti pegawai tadi itu, fasilitasnya ditambah, tambah kenceng kerjanya. Makanya Sayyidina Umar bilang, ketika ada orang baca ayat ini, beliau langsung, tidak pakai ngomong lain, tidak pakai ngomong A, B, C, D, tidak ada. Satu saja yang dijawab oleh Sayyidina Umar, al-jahlu, bodoh. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Begitu juga putra beliau yang bernama Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, diceritakan oleh Sayyidina Abu Khalaf. Ini yang saya sampaikan, perawi atau mata rantai pembawa informasi ini. Haddatsana Umar bin Shabbah, haddatsana Abu Khalaf, haddatsana Yahya al-Bakka. Diceritakan oleh Sayyidina Yahya al-Bakka. Sami'tu Ibn Umar yaqulu wa qara'a hadhihi al-ayah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Qala Ibn Umar gharrahu wallahi jahluh. Kata Al-Imam Yahya Al-Bakka, saya mendengar Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau tadi Sayyidina Umarnya, kalau ini sekarang putranya. Saya mendengar Sayyidina Abdullah bin Umar membaca ketika sampai pada ayat Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Terus beliau tidak melanjutkan ke ayat setelahnya, tapi beliau jawab. Apa jawaban beliau? Gharrahu wallahi jahluh. Menipunya demi Allah kebodohannya. Yang menipunya demi Allah kebodohannya. Mungkin dengar dari abahnya mungkin ya. Angge. Tidak ada Bapak Ibu orang itu apalagi tambah dekat pangkatnya di hadapan Allah, angge. Terus tenang-tenang tidak ada. Tambah jos angge. Maka mereka itu tambah dekat sama Allah, kesalahan sedikit ditegur sudah. Angge, pegawai baru salah kadang-kadang dibiarkan. Kalau yang lama-lama ini salah sedikit ditegur, yang dekat-dekat ini ditegur. Yang akrab-akrab ini, yang A1 ini salah sedikit, jangan ini. Kalau yang jauh-jauh, kesalahan-kesalahan kadang-kadang dibiarkan, ditunggu tobat tak, karena tidak pasti dibutuhkan. Bapak lomo wis hilang-hilango, kok kebetulan dia sadar tobat, mendekat terus, mendekat, selamat datang. Tapi yang dekat-dekat ini diperhatikan secara detail ini. Tidak ada orang itu tambah dekat sama Allah kemudian tambah loyo ibadahnya. Tidak, sebaliknya tambah kenceng. Karena itu tadi dia tambah pinter, tambah semangat. Karena kalau bodoh dia merasa tertipu dengan fasilitasnya Allah ini.
Dia tidak mau seperti itu. Sehingga ini cerita yang sampai kepada kita, Nabi Muhammad qama fil ibadah hatta tawarramat qadamah. Nabi itu kalau sudah salat ibadah sampai bengkak kakinya. Dan itu ibu bapak ditiru juga sama penerus-penerusnya Nabi itu. Lah kita ini kan kebanyakan pandangan kita kan ngelihat orang-orang besar itu kan kesuksesannya ya. Hah? Terkenalnya yang kita shoot, yang kita fokus terkenalnya, fasilitasnya. Fokus kita melihat mereka kepada yang detail-detail dalam beribadah kurang kadang-kadang. Kita tidak ngelihat ketika beliau mau makan baca doa pakai tangan kanan, baca wiridnya apa. Hah? Ngajinya gimana, wiridnya gimana. Tidak fokus kadang-kadang. Fokusnya terhadap yang hingar-bingar. Sehingga diambil pemahaman orang itu kalau tertipu dengan Allah karena kebodohannya, kata Sina Umar dan putranya Sina Umar, sehingga diambil pemahaman terbalik, orang itu kalau pinter tambah kenceng ibadahnya. Apapun yang terjadi tidak membuat dia berubah daripada ibadahnya. Mau siang, mau malam, ini mau hujan, mau terang, mau senang, mau susah, ada uang, tidak ada uang, sedang bahagia, sedang bingung, terus ibadah. Karena itu hanya seperti saya pengen naik mobil ke Surabaya, kan jalannya masa kenceng terus kan boten. Belok, naik, turun, ada lubang, pelan. Mobilnya bagus, baru beli, cuman ada lubang besar, masa mau diget? Ngerem. Mobilnya baru bagus, baru beli bagus, anyar, nggih, jalan 120 bisa, cuman tikungan tajam, masa tidak mau direm? Iki motor anyar lagi, lah belokan ngarep, iki anyar lagi, remnya apik iki, terus tidak direm, langsung salto itu di tikungan yang tajam di baluran. Orang pinter itu bukan orang yang minum tolak angin, bukan. Orang pinter itu orang yang terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kondisinya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih lana wa qarabatin lana fi dina malikut wa dzakar. Semoga saya panjenengan termasuk orang-orang yang pintar, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mohon doanya semoga anak ibu, ini namanya iya, namanya orang ini. Nah, semoga anak ibu Hol diberi kelancaran dalam sidangnya. Sidang apa? Mahkamah Agung. Hah? Kuliah, sidang kuliah mau wisuda ini. Semoga Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan, Allah jadikan kebaikan di dalam hasilnya. Ala hadhihi niyyah, Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah waj'al hajat kullaha maghdiyah, khususan hajah ibu Khal diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijakhil bariyah. Ala hadhihi niyyah li kulli niyyah salihah wa ala ma nawaslafuna rajana basalihun nawina ma qasadna ma talabu tabna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.